Hai Sobat Sejarah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah arsip bersejarah yang sangat penting bagi pemahaman kita tentang masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia Serikat. Arsip yang akan kita telaah berjudul Redefine Presiden Soekarno over the Affair Makassar, atau dalam terjemahan bebasnya, Pidato Presiden Soekarno tentang peristiwa Makassar. Dokumen ini berasal dari Indonesian Documentidienst, Dinas Dokumentasi Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Berita Belanda oleh ANP Aneta dari Den Haag tertanggal 21 April 1950 dengan kode seri 5 nomor 15. Untuk memahami dokumen ini, kita perlu mundur sejenak ke konteks sejarah yang melatar belakanginya. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, sebuah negara federal yang terdiri dari berbagai negara bagian. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Namun, transisi kekuasaan ini tidak berjalan mulus. Di Makassar, muncul ketegangan serius ketika pemerintah RIS memerintahkan masuknya Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Sulawesi Selatan untuk menggantikan pasukan KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger, yaitu Tentara Kerajaan Belanda Hindia Timur. Pada tanggal 5 April 1950, seorang perwira KNIL bernama Kapten Andi Abdul Aziz, seorang putra Bugis yang bertugas di Kesatuan KNIL, menggerakkan pasukannya menduduki titik-titik strategis di kota Makassar. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya pasukan TNI ke Makassar dengan alasan ingin melindungi ketentraman di Sulawesi Selatan dan mempertahankan eksistensi negara Indonesia Timur. Aksi ini oleh pemerintah RIS dinilai sebagai pemberontakan terbuka terhadap otoritas negara. Tekanan dari Jakarta pun terus menguat, dan 8 hari setelah aksi tersebut, tepatnya pada 13 April 1950, Presiden Soekarno turun tangan langsung dengan menyampaikan pidato resmi kenegaraan yang menjadi isi dari dokumen yang kita telaah hari ini. Dokumen ini merupakan sebuah siaran berita yang diedarkan oleh ANP Aneta dari ibu kota Belanda, Den Haag, kepada para pembaca dan pelanggannya di berbagai negara, dan menunjukkan bahwa peristiwa Makassar menarik perhatian internasional, khususnya dari Belanda yang masih memiliki kepentingan besar di Indonesia pasca penyerahan kedaulatan. Pada pidato Soekarno disampaikan pada malam 13 April 1950 di Istana Gambir yang kini kita kenal sebagai Istana Merdeka Jakarta. Pidato disampaikan di hadapan hadirin yang sangat luas, yaitu seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, senator, dan para pejabat negara. Menariknya, peristiwa ini terjadi bertepatan dengan resepsi perpisahan parlemen yang tengah memasuki masa reses, sebuah momen yang dipilih Soekarno secara strategis untuk menjangkau seluas mungkin representasi kekuasaan negara. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan secara tegas bahwa Kapten Andi Abdul Aziz adalah pemberontak terhadap otoritas pemerintah RIS. Ia kemudian menyerukan kepada 3 kelompok utama. Yang pertama, anggota angkatan bersenjata RIS. Yang kedua, orang-orang Indonesia yang masih berada di dalam KNIL. Dan yang ketiga, rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Sulawesi pada khususnya. Mari kita terjemahkan dan menelaah bagian kunci dari dokumen ini. Paragraf pembuka dokumen berbunyi,
Terjemahannya, Presiden Republik Indonesia Serikat Insinyur Soekarno pada malam 13 April di Istana Gambir telah menyampaikan sebuah pidato di mana ia menyatakan Kapten Amdi Abdul Aziz sebagai pemberontak terhadap otoritas pemerintah RIS. Selanjutnya kutipan langsung dari pidato Soekarno dalam dokumen. Terjemahannya, kejadian-kejadian di Makassar memaksa saya selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat untuk menyampaikan kata-kata berikut kepada Anda. Dari sisi kritik ekstern, dokumen ini merupakan sumber sekunder berupa laporan berita berbahasa Belanda yang dicetak 8 hari setelah pidato berlangsung. Meski begitu, keaslian cukup dapat dipercaya karena ANP Aneta adalah kantor berita resmi dan terpercaya di zamannya. Dari sisi kritik intern, perlu dicatat bahwa perspektif penulisan ini datang dari sudut pandang Belanda yang secara politis masih memiliki kepentingan atas situasi di Indonesia. Penggunaan kata affair, perkara atau kasus, untuk menyebut peristiwa ini mencerminkan pendekatan yang relatif netral diplomatik, alih-alih menggunakan terminologi seperti pemberontakan yang lebih tegas. Namun demikian, isi kutipan pidato Soekarno yang tercantum tampak otentik dan tidak terdistorsi. Lalu apa makna dokumen ini bagi sejarah Indonesia? Pertama, dokumen ini merekam momen penting dalam penegakan otoritas negara baru. Ketika Soekarno berdiri di Istana Gambir dan menyatakan seorang perwira militer sebagai pemberontak, itu bukan sekadar pidato. Itu adalah deklarasi bahwa pemerintah RIS tidak akan mentoleransi fragmentasi kekuasaan. Kedua, peristiwa Makassar adalah bagian dari pergolakan besar menuju negara kesatuan. Setelah aksi Andi Abdul Aziz, tekanan publik dan politik untuk membubarkan RIS semakin kuat. Hanya beberapa bulan setelahnya, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal hingga hari ini. Ketiga, dokumen ini juga mencerminkan dilema identitas dan loyalitas yang dihadapi para prajurit Kenil keturunan Indonesia. Mereka yang selama ini bertugas di bawah bendera Belanda kini harus memilih antara loyalitas lama dan panggilan bangsa baru. Terakhir, fakta bahwa dokumen ini disebarluaskan dari Den Haag menunjukkan betapa besarnya perhatian Belanda terhadap dinamika politik Indonesia pasca kemerdekaan. Dari selembar kertas arsip berbahasa Belanda yang diterbitkan 75 tahun lalu, kita dapat membaca lapisan demi lapisan sejarah bangsa, perjuangan mempertahankan kedaulatan, pergumulan pemilih bentuk negara, dan tekad seorang pemimpin bangsa untuk menyatukan tanah airnya.